Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu semua yang ada ini, ada Bu Retno, Bu Aisyah, Bu Lina, Bu Andri menyimak, Bu Ninik, Bu Yus ya. Baik. Kita langsung ke pertemuan kelima ya, menyempurnakan terjemahan ayat dulu. Seperti biasa kita terjemahkan per kata harfiah ya. Nanti ada kosakata yang perlu dibahas, kita bahas. Baik. Dari Bu Retno, silakan Bu Retno. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika amat menginginkan to'ifatani, dua golongan. Ya. Minkum, kalian ingin. Ya, tak betul. Minkum, dari Minkum. kalian. Ya, kalian. Minkum Ingin. dari. Inginkan itu yang berarti ingin tuh ini hammat. Oh, hammat. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Hammat minkum, dari kalian. Terus an Gak usah diterjemahin. Benar. Lewatin aja. Oh, lewatin. Tafsala, mengundurkan diri. Ya. Wa, dan Allah balituhuma. Waliyu. Oh, itu ya. Baliyuhuma. Ya. Wa dan liuhuma. Enggak. Waliyu itu waliyu satu, huma satu. Waliyu, wali. Iya. Wali pelindung. Pelindung. Wali Atau pelindung. penolong bisa ya kan? Ya. Penolong bisa? Bisa. Pelindung aja lah yang biasa ya, standar. Pelindung, huma. Wa ala, wa dan humanya diartikan dulu. Humanya itu mereka berdua. Oh, berarti ya. Liu penolong, huma mereka. Berdua. Ada mereka berdua, khusus dua. Huma. Oh, huma mereka berdua. Wa ala, wa dan ala kepada atas ya. Allah faliyatawakkali, bertakwalah. Ini 3 kata ya. Fa maka. Lam yang sukun ini artikan hendaklah. Ya tawakal, berserah. Berarti apa? Maka hendaklah ya, kalian bertawakal gitu. Enggak. Ya tawakal itu berserah artinya ya, bertawakal. Al-mu'minun, kepada orang-orang mukmin. Oleh orang-orang yang beriman ya. Oleh orang-orang beriman. Maksudnya yang diminta. Ya. Bertawakal itu orang-orang beriman. Baik, ulangi, cek, perhatikan lagi ya semua ya. Ini artinya ketika menceritakan waktu ya. Hammat inilah yang berarti menginginkan. Hamma ya. Hamma itu dari kata fi'il madi hamma, huwa hamma, hammu itu nanti tasrifnya, tasrif lugawinya. Kemudian Ta'ifatani ini bentuk isim musanna ya. Isim musanna itu kata bermakna dua, maksudnya dua sesuatu. Berarti ta'ifah artinya golongan, berarti ta'ifatani dua golongan. Ini ya. Ta'ifah satu golongan, kalau ta'ifatani dua golongan. Jadi ingat lagi kata bentuk untuk dua itu dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ini kaidahnya begitu ya. Di dalam bahasa Arab ada khusus menceritakan dua itu bunyinya beda ya. Jadi itu penting untuk diketahui, dipahami, pokoknya itulah bagian yang khas dari bahasa Arab ya. Bagian yang khas dari bahasa Arab adalah ada kata khusus bentuk dua ya. Ada kata khusus bentuk dua. Nah, jadi kalau
apa namanya, kalau perlu di apa namanya, saya jelaskan begini. Astagfirullah. Umir. Kata khusus bentuk dua ya, khusus bentuk dua. Apa? Khusus bentuk dua. Namanya dulu. Kalau Oh ya, tunggal kan namanya mufrad ya. mufrad. Mufrad itu namanya, istilahnya di bahasa Arabnya mufrad. Mufrad itu artinya tunggal, satu ya. Jadi ini istilah mufrad, istilahnya dulu. Nah, nanti kalau untuk bentuk dua namanya apa? Jamak Jamak. ya. Kita biasakan pakai istilah bahasa Arab ya. Jamak Ya. dua. Kok jamak sih? Kok aku ngaco. Bukan jamak. Musanna. Ini saya ganti. Bentuk jamak itu jamak tetap disebut. Musanna tulisannya pakai tha ya. Tuh TS. ya, musanna. Musanna ya, jam'un ya bahasanya. Apa tadi ini? Dua golongan. Ini judulnya ya. Mufrad dibacanya mufrad. Nah, contoh-contoh kata yang mufrad seperti yang mengikuti contoh yang dijumpai di pertemuan tadi. Ini ada kata tunggalnya apa namanya? Kita bikin kata yang biasa dulu aja ya. Kata yang biasa aja dulu, seperti misalnya waladun, seorang anak ya. Seorang anak laki-laki gitu ya. Jadi kalau dua orang disebutnya waladani. Nah, ini yang musannanya itu bunyi alif dan nunnya itulah pencirinya. Ini waladani gitu ya. Kemudian kalau jamak kan ada jamak taksir yang sudah kita belajar, itu bunyinya berubah dari bentuk jamaknya seperti auladu gitu ya. Aulad ya. Nah, ini kalau bentuk apa namanya, bentuk jamak bentuk musanna ini bisa dua bunyi dia ya, waladani atau bunyi keduanya waladani, artinya sama ya. Waladani. Waladaini. Dah. Ini dan ini ya. Ini Tunggalnya sama waladun ya. Waladaini. Yang satu apa nih? Ya, mana? Ya udah. Waladani. Kebaca kan? Kebaca kan? Kecil banget. Nah, kemudian kalau tadi di ayat itu kan ada kata ta'ifah ya. Yeah. Ta'ifah yaitu satu golongan artinya, berarti ta'ifah. Jadi kalau dua golongan, nah ini bentuk dua nih berlaku nih. Jadi bunyinya ta'ifatani. Nah, inilah dia yang mau kita bahas tadi ya, pembahasannya itu ya. Ta'ifatani. Ini dia. Ta'ifatani. Atau bunyinya bisa juga ta'ifataini, cuma bedanya tadi pakai alif jadi pakai ta'ifah aja ya, ta'ifah ya. Ya. Untuk tunggalnya ta'ifah ya. Ya. Tunggal ya. Nah, kemudian bentuk jamaknya ini Iya. tawaif, itu bentuk jamak taksir namanya. Jadi berubah dia dari pola tunggalnya. Ini namanya jamak taksir, tawaifu. Ya.
Ini jamak taksir. berarti nama panjangnya berarti jam'ut taksir lah ya. Jam'ut taksir. Ta'ifatani. Jam'ut taksir. Yang satu ta'ifataini. Itu ya. Oh, ya. Jadi ini tunggal, jadi mufrad itu tunggal, musanna ya dua, bentuk dua, jamak taksir ya jamak ya. Iya. Jadi inilah yang harus dibiasakan itu perubahan kata tunggal dua jamak, tunggal dua jamak. Tunggal dua jamak. Dalam bahasa Arab ada bentuk dua khususnya yang kita tadi ketemu di ayat itu ada nih ya, ta'ifatani ini. Ta'ifatani dua golongan. Jadi kata dua itu datang dari bentuk musanna karena dia bentuk musanna gitu ya. Ya, karena dia bentuk musanna. Ini jamak. Jadi musanna yang tadi yang di buku ini ta'ifatani itu musanna, jenis musanna dia. Musanna itu apa arti musanna tadi? Dua ya. Dua. Untuk dua. Ya. Oh. Bentuk dua. Tunggal. Tadi yang ini tunggal ya. Ta'ifah. Mufrad itu tunggal. Mufrad iya. Mufrad. Kemudian yang ini dua. Sedangkan ini jamak ya. Jamak taksir ya. Taksir itu artinya tidak beraturan ya. Itu arti harfiah jamak taksir itu apa itu jamak taksir ya? Jamak yang tidak beraturan. Tidak beraturan apanya? Wazannya. Atau bisa juga disebut yang berubah dari bentuk tunggalnya. Siap Bu Yus, kalau teleponnya panas jangan dipaksain, nanti perlu daripada rusak pula, nanti bisa disimak lagi. Ini insyaallah di apa ya, di backup ini datanya. Nah, cukup ya, cukup tadi dari catat. Kita langsung ke berikutnya. Oh ini, oh iya. Ada Bu, siapa lagi setelah ini? Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Ya, Ustaz. Wa lakot wa dan lakot sesungguhnya nasoro penolong ya. Menolong kum kalian Allah bi dengan badar ini. Badar di Badar. Lokasi nama lokasi ya. Di Badar. Di Badar. B-nya itu dengan atau kalau dalam di sini diartikan di pada lokasi ya. Jadi bukan dengan ya. Pada. Dan antum mereka kalian azillah itu bentuk harfiah dari zalil, tidak disegani, dilecehkan itu apa namanya, diremehkan gitu ya. Azillah itu diremehkan karena jumlahnya sedikit. Itu nilai mutlak Gitu ya. Maka
maka takwa ya. Ya, bertakwalah. Maka bertakwalah Ada Allah kaliannya di dan sini karena ini fil amar untuk kalian ya. bertakwalah kalian Allah la'al bagi Oh, yang ini la'alla satu kata. Jadi ala la'alla dan kum. Jadi dua kata. jadi atas Supaya kalian enggak. La'alla supaya atau semoga. supaya kalian tashkurun, kalian bersyukur. Ya. Ya. Wa dan laqad sesungguhnya ini berarti ada kata wa dan laqad kadang dianggap ini sebenarnya kalau diurai ada wa artinya dan, ada qad sesungguhnya. La-nya ini bermakna lam sumpah namanya, tapi biasanya kita terjemahkan wa dan laqad sesungguhnya. Karena lamnya ini disebut lam jawab qasam. Ya, tapi kosakata pokoknya sebenarnya qad-nya. Qad-nya ini yang artinya sesungguhnya. Gitu ya. Kemudian nasoro menolong terhadap kalian. Jadi nasoro menolong. Jadi menolong terhadap kalian. Itu menolong terhadap kalian. Jadi kumnya ini menjadi maf'ulnya, objeknya ya. Menolong terhadap siapa yang menolong kalian itu? Allahu. Ya, Allahu. Jadi dengan domah cirinya ini lagi pelaku atau subjeknya ya. Menolong terhadap kalian Allah. Di mana? Bidi. Jadi di sini konteks karena ini berhubungan dengan cerita tempat, Badr ini lokasi. Jadi B-nya di sini bukan dengan tapi di. Di mana? Di Badar. Wa antum dan kalian, maksudnya kalian pengikut Muhammad dan pengikutnya. Adillah ini tidak disegani, kalau secara harfiahnya itu tidak disegani, itu yang diremehkan. Karena jumlahnya cuma 313 versus 1000 gitu kan. Jadi 3 kali lebih sedikit dari musuhnya. Maka adillah ini bentuk jamak dari kata zalilun. Lawannya sih a'izzah. Jadi salah satu cara kita untuk mengkoleksi vocabulary ya kita koleksi kata yang berlawanan ya. Artinya kata berlawanan itu maksudnya kita misalnya kayak inilah adillah ini kan itu dari kata a'izzah kan gitu. Jadi misalnya saya kasih dulu ini misalnya nih ada kata azizun gitu ya. Aziz itu artinya disegani atau tegas ya. Aziz bisa diartikan tegas. Azizun ya, aziz ya, lawannya ini zalilun ya, pakai zal ya, dalil. Jadi nah masing-masing ini ada jamaknya ya. Aziz jamaknya adalah a'izzah ya. Izzatun. Sedangkan zalil jamaknya jamak taksir juga ya nih. Adillah. Nah ini yang di ayat ini. Jadi salah satu cara mengoleksi vocabulary dalam memori kita bisa begini ya. Dihimpun kata yang berlawanan. A'izzah jamaknya aziz, bentuk jamaknya a'izzah. Sedangkan zalil bentuk jamaknya adillah. Itu segitu jelas ya di layar ya. Yes. Jadi aziz itu berarti gagah ya. Lawan gagah apa?
lemah, apa loyo, apa segala apalah, remeh lah, diremehkan. Itu makanya jadi azillah yang di ayat tadi, wa antum azillah. Nah, ini lawan dari kata aizzah. Kalau aizzah itu disegani, kalau azillah tidak disegani, dianggap hina gitu. Ini maksudnya di mata musuh maksudnya cerita perang Badar. Kalau untuk Allah Azizun kan gitu. Ya Maha Allah, perkasa. Allah gagah dalam keputusannya, itu makna aziz itu. Allah itu gagah dalam keputusannya. Allah azizun hakim, biasanya sering digandengkan dengan kata aziz. Maha gagah gitu. Iya, karena dalam berkeputusan ya. Kemudian fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bersyukur, itu jelas. La'allakum tashkurun. Ya. Bu Neni, ayat berikutnya, iz taqulu lil mu'minin. Ustaz. Ketika takulu engkau berkata lil mu'minina kepada orang-orang mukmin, alam apakah tidak yakfiyakum memadai atau cukup dan untuk yumidakum menambah personil kalian, Rob Tuhan kalian, isalasati 3.000. 3 Alafin ribu dengan 3.000 min dari al-malaikati para malaikat munzalin yang diturunkan. Ini pembahasan kosakatanya. Is sama dengan tadi, is ketika taqulu engkau berkata, ya, engkau bersabda, karena engkaunya di sini ceritanya ke Nabi Muhammad. Nabi, tidakkah engkau ingatlah ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman, apakah lan tidak akan, ini lan itu menafikan yang akan datang, apakah tidak akan cukup bagi kalian menambahkan terhadap kalian oleh Tuhan kalian Rabbukum, apa yang ditambahkan, bisalasati alaf, dengan salasah 3.000. Apa yang 3.000 itu, min dari al malaikat. Munzalin yang diturunkan. Jadi munzalin ini bentuk isim maf'ul namanya, tapi yang mazid ya. Kita belum sampai ke mazid ya, munzalin. Baik, jadi kata baru di sini yakfi. Jadi kafa yakfi ini fi'il mudhari. Yakfi gitu ya. Kafa yakfi kifayah itu bentuk jamaknya ya. Bentuk masdarnya ya. Kafa yakfi kifayah. Itu kan kalau kita mengkoleksi kosakata juga, kalau fi'il ya berikut dengan madi mudhari masdar gitu ya. Madi mudhari masdar. Jadi kalau di sini di apa, di koleksinya madinya kafa, ditulisnya begini, kafa, kemudian yakfi, kemudian masdarnya kifayah ya. Jadi kafa yakfi kifayatan. Jadi kalau pernah dengar kata kifayah, nah ini dari kata kafa yakfi kifayah. Ini dikoleksi dengan fi'il madi mudhari masdar ya. Itu mengkoleksi fi'il ya. Madi mudhari masdar. Madi mudhari. Yakfi mudhari'nya ya. Yakfi mudhari'nya. Masdarnya kifayatan. Gitu ya. Jadi kadang yang kita pernah dengar itu yang kita tahu itu mungkin masdarnya enggak fi'il madinya gitu. Tapi kalau di koleksi 3 segini ya berarti udah
Udah tahu karena ini kata dasar ya. Kafa, yakfi, kifayah. Kifayah ya. Kafa, yakfi, kifayah. Pokoknya kalau fiil yang 3 huruf di koleksinya begitu. Madi, mudhari, masdar. Jadi kata inilah yang ada di ayat tadi, yakfi, yakfiyakum. Jadi dia diharokati fathah yakfiya itu karena ini tadi, karena ada apa namanya, ini lan ini kata menegatifkan nanti khusus menidakkan nanti, makanya sering diartikan tidak akan. Artinya cukup ya? Cukup. Memadai. Cukup, memadai, cukup, kifayah. Jadi itu artinya. Jadi dia cukup ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kesannya itu ini ya, kayak bukan kata kerja ya. Bukan kata kerja. Kesannya kan kalau dalam bahasa Indonesia kan. Tapi ya bahasa Arab itu kan karena kita menerjemahkannya begitu ya. Iya, lanjut Bu tadi Bu Nini ya. Iya Bu Lina, silakan Bu Lina. Ayat berikutnya. Bu Lina, bala ya. Ya, balai. Bala tuh bukan bahkan ya, Ustaz? Ya aja ya. Oh ya. Itu sama dengan mirip na'am nih. Kita bikin ya aja karena itu huruf jawab, kata untuk jawab. Bala ya. Jika nasbiru tasbiru tasbiru kamu bersabar, wa dan tataku kamu bertakwa, wa ya'tukum wa dan ya'tu datang kalian pada kalian min, pada kalian min dari faurihim segera him mereka ada segera himnya mereka ada ini yumdid menambah personil kalian rabbukum Tuhan kalian bikhom sati dengan 5 alafim ribu min dari al malaikati para malaikat musawimin bertanda. Iya, ada tandanya. Jadi ayat ini kosakatanya di situ bala, di situ ada terjemahan tapi tidak pada posisinya tadi ya, kata ya itu ya. Geser dari posisi seharusnya di sini dia artinya bala itu. Sebenarnya kata bala itu karena ada pertanyaan sebenarnya apakah tidak memadai ya kan? Oh memadai dong. Jadi ibaratnya gitulah. Ya memadailah. Jadi mengiyakan apa yang ditanyakan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf jawab itu ada 3 ya. Jadi ada pertanyaan. Kalau pertanyaannya misalnya nih, ini udah saya hapus ini ya. Misalnya dia bertanya hal tazhab ya atau hal tusafir misalnya kan, apakah engkau akan berangkat itu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab nggak perlu pakai tanda tanya ya, karena kata hal itu sendiri sudah bermakna tanya gitu. Hal tusafir ya kan, hal tusafiru apakah engkau akan berangkat. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini cuma dua kemungkinannya. Kalau dia jawab dengan na'am berarti dia
berangkat, ya kan? Berarti jawaban na'am adalah untuk jawaban ya benar, perbuatan itu akan terjadi, yaitu pergi, gitu kan. Tapi kalau dia jawab dengan la, berarti dia nggak pergi, kan gitu. Kalau dia dengan jawab na'am, berarti ini jawaban positif, istilahnya positif. Na'am untuk jawaban positif, la untuk jawaban negatif, kan gitu. Nah, ketika misalnya pertanyaannya begini, tidakkah engkau akan pergi? Kalau dia bilang akan pergi, kalau dia akan, maksud dia menjawabnya akan pergi, maka dijawabnya dengan bala. Berarti dia pergi. Tapi kalau dia maksudnya tidak pergi, maka dijawabnya na'am. Jadi huruf jawab itu ada na'am dengan la, sama satu lagi bala. Jadi maknanya tadi ya, penting di apa tadi? Dibedakan ya. Kalau tidak pergi tadi gimana Ustaz? Kenapa na'am bukan la untuk yang kedua? Karena pertanyaannya pakai kata tidak. Oh iya. Jadi fokusnya di penyebabnya itu karena pertanyaannya. Karena di pertanyaannya ini mengandung kata tidak. Apakah tidakkah kau akan pergi? Apakah Oh, apakah tidak alam? Kalau hal tadi apa Ustaz? Hal artinya apakah? Ya, apa? Yang mana tadi pertanyaannya apa? Hal apakah? Apakah? Kalau alam apakah tidak gitu? Kan ada tidaknya kena lam itu. Berarti kalau dijawabnya bala, dia berarti pergi. ini ya aku pergi, kan gitu. Kalau bahasa kita tentulah aku pergi, kan. Itu makna bala. Tapi kalau dia bilang na'am, ini berarti ya ia tidak pergi. Maksudnya yang dia iakan lamnya. Iya, memang aku nggak pergi. Itu kan berarti na'am. Tadi Itu makna na'am. Hah? Kalau tadi pernyataannya Alan Enggak, bertanya apakah juga. tidak akan? Iya, di ayat. Iya yang Tidakkah mencukupi? Tidakkah mencukupi yang ini? Tidakkah cukup bagi kalian? Bala berarti positif, cukup. Ya, cukup.
gitu kan, pasti cukup lah 3.000, sedangkan musuh cuma 1.000. 1.000. Ya cukup, lebih dari cukup malah. Di perang Badar itu musuh 1.000. Alan atau alam ya Tat? Kalau yang di ayat nih alan yakfiyakum. Alam. Kalau yang tadi contoh itu saya pakai lam ya. Oh. Tapi sulnya sama ya Tat? Enggak lah, beda. Kalau lam itu kan tidak akan, kalau ini lam tidak. Kalau alam tidak. A-nya itu apakah, lamnya tidak akan. Apakah? Jadi bedanya itu nanti di sini Bu ya. Jadi ketika bertanya kalau hal tusafir, Oh, apakah engkau akan pergi, ya kan? tidak akan. Oke. Apakah engkau akan pergi, gitu cara ini ya. Ya, jadi kemungkinan jawabannya bisa na'am. Ya, Kalau ya berarti pergi atau tidak pergi. Kalau dia jawab lah, tidak. Nah, beda kalau pertanyaannya pakai lam, alam apakah tidak. Jadi kan sebenarnya itu aja bedanya. Satu pertanyaan apa namanya? Interrogatif. Kalau namanya yang kedua ini interrogative sentence. Istilahnya itu interrogatif. Kalimat bertanya untuk maksud interrogatif, bukan question, pure question, tapi lebih interrogatif dia, apakah tidak. Jadi jawabnya kalau tidak, apakah tidak engkau pergi? Kalau maksud dia pergi, dia bilang bala. Tapi kalau maksudnya dia enggak pergi, dia bilang na'am. Jadi jangan salah paham kita dalam masa kalau lihat pertanyaannya. Sementara kalau di pertanyaan atas tadi, kalau dia pertanyaannya biasa, tidak pakai mengandung kata tidak, apakah yang kau pergi? Jawabannya cuma na'am dengan la. Na'am untuk positif, la untuk negatif. Gitu kan. Oke. Jadi untuk menjelaskan apa tadi? Menjelaskan apa makna bala dalam bahasa Arab. Nah, ini ya. Apa makna bala dalam bahasa Arab? Ya, ini jawabannya. Bala itu adalah jawaban untuk positif dari pertanyaan interrogatif. Iya, Dah. Tadi udah bala. Wa ma ja'alahu Allah. Ya, silakan Bu Karunia. Wama, dan tidaklah ja'alahu, Allah jadikan ya, dia jadikan. Ja'ala menjadikan akan dia, menjadikan akan dia oleh Allah. Jadi kan kita urutkannya secara kata, wa dan ma tidak menjadikan terhadapnya oleh Allah. Dan tidaklah Allah jadikan dia gitu. Allah jadikan illa kecuali busyra, kabar gembira, lakum la bagi kekum kalian, wa dan litatma'inna kalian tenang, supaya kalian kamu tenang gitu ya. Ustaz. Tenang, yang tenang itu nanti qulubu. Oh iya, qulub hati, kum kalian, bi dengannya, hi-nya, wa dan ma tidaklah an-nasru pertolongan. Ya, pertolongan ya Ustaz, an-nasr. Iya. Illa kecuali min dari indi sisi Allah Al-Aziz yang maha gagah, Al-Hakim yang maha bijaksana. Adil. Tuh. Ja'alahullah, tidaklah menjadikan itu oleh Allah. Maksudnya menjadikan itunya apa? Ja'alahu. Allah menjadikan itu apa?
ini penambahan tentara berupa malaikat itu berapa tadi? 5.000. Padahal musuh cuma 1.000 dikasih. Jadi menambah rasa percaya diri terhadap terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad lah. Dengan tenang kalian, pokoknya kalian cuma 313, tapi ada kok 5.000 malaikat yang pada musuh mereka 1.000. Jadi muncul rasa pede gitu, percaya diri. Jadi busyra inilah yang disebut kabar gembira. Itu artinya busyra itu yaitu tadi pertolongan dari Allah, menyebabkan tomakninah hati para ini. Ya, itu yang disebut pertolongan kan, an-nasru. Jadi kemenangan itu atau pertolongan itu hanya dari sisi Allah. Nggak mungkin ada pertolongan dari sisi yang lain. Ini cerita perang Badar ya Ustaz? Iya, kan di ayat tadi di atas sudah ada. Di ayat mana nanti? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Ya, jadi yang berikut ini pada saat perang Uhud ini. Jadi menjelang perang Uhud itu kan dapat info personil dari Mekah datang ke Madinah mau balas dendam kekalahan perang Uhud itu kan ada 3.000 pasukan gitu kan. Lalu ya Allah akan menambah kalian 3.000 kan gitu. Menambahkan kepada kalian 3.000. Kalau kalian sabar dan bertakwa, malah ditambah lagi menjadi 5.000. Artinya 5.000 berapa kali lipat dari musuh? Ya lebih lah. Kalau musuh kan 3.000. Kalau kalian 5.000 ya pastilah. Karena jumlah Nabi Muhammad 1.000 kurang 300 waktu itu bukan membelot, artinya enggak tafsala ini tadi Jadi pada saat hari H ternyata ada 300 kami enggak ikut katanya. Yalah. Ini perang Uhud itu ya. Ya, Bu Karunia tadi ya. Bu Ida, silakan Bu Ida. Liyaqta'a. Liyaqta'a, dia memutus Linya supaya ya. Supaya dia memutus torofan petinggi min dari alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, atau yakbitahum, dia mengalahkan mereka, bayang koliku, maka mereka berbalik ini dalam keadaan kalah. Ibin. Ini supaya Yaqta'. Ya, qata'a yaqta'u. Jadi ini salah satu yang menyebabkan fi'il mudhari berubah harokat tadi yaqta'u menjadi yaqta'a karena keberadaan kata li yang berarti supaya. Ini khusus masuk kalau menemui fi'il mudhari. Ini kan ditulis nggak boleh dipisah spasi dia. Li supaya yaqta'. Jadi fi'il mudhari itu kan startnya dhammah akhirnya kan? Iya. Yaqta'u. Tapi kalau diawali li jadi yaqta'a. Sama tadi fungsinya juga seperti lan di alan yakfiya ya. Lan ini pun menyebabkan tadi fi'il mudhari itu yakfi gitu aja, yakfi, tapi dengan ada lan menjadi lan yakfiya. Jadi nasab dia. Nasab istilahnya fathah. Jadi tadi yaqta'a. Karena tadi ceritanya yaqta'a itu dinasabkan oleh li, nanti di sini pun atau yakbita. Jadi mengikuti harokat akhir dari yaqta'a tadi asalnya kan yakbitu ini. Iya. Jadi di yakbita.
Karena Karena masih aunya ya Ustaz. ya karena au itu membawa peran li. Jadi secara makna dimaknai begini. Kalau di sini liyak to'a berarti di sini au liyak bita, seakan-akan di sini ada li lagi pengulangan, cuma karena sudah au aja cukup. Jadi seakan-akan liyak bitahum juga maknanya, supaya mereka supaya dia mengalahkan yak bita. Au yakbita, jadi seakan atau supaya yakbita, jadi makna supayanya ada dalam pikiran di sini nih, karena dibacanya ini nasab fat yakbita. Fayanqalibu khasirin khaibin, ya, lalu mereka menjadi berbalik, maksudnya balik ke tempat datangnya, pulang dalam keadaan awal. Arti khaibin itu adalah kecewa, artinya tidak mendapat apa yang diharapkan. Jadi khoba fil madi khoba yakhibu, khaba yakhibu ya, fil ini saya tulis di mana berarti lagi, tambah halaman lagi aja ya. Khaba yakhibu kalau bisa ditulis. Kita cek kamus dulu masdarnya apa ya, karena masdarnya harus dicek kamus dia. Khoba khaibah, masdarnya khaibatan. Khaba yakhibu khaibatan. Khoba yakin. Tapi asal artinya apa Ustaz? Apa? Asal artinya khoba yakhibu tadi apa? Apa tidak mendapatkan apa yang diharapkan itu apa namanya? Kecewa. Apa namanya? Kecewa. Apa namanya? Tidak mendapatkan apa yang diharapkan itu apa namanya? Gelo, iya kecewa gelo. Kecewa. Kecewa. Khoba Khaibah. yakhibu khaibatan. Ini fi'il madi mudhari' masdar. Khaba yakhibu khaibah. Jadi khaibah biasanya dari harapan ya, dia mengharapkan sesuatu tapi enggak teraih gitu. Apa namanya bahasa kita itu ya? Kecewa we. Kecele. Tapi itu kan bukan bahasa resmi. Kecele, ketipu. Ketipu kesannya enggak juga sih. Kecelek. Dia mengharapkan Kalau sesuatu kecelek. tapi enggak dapat gitu lah, apa namanya itu. Kecelek bisa ya. Jadi biasanya digandengkan dengan al-amal. Amal itu artinya harapan.
Jadi dalam kalimatnya disebut khaibatul amal, ya. Khaibatul amal. Jadi lenyap apa namanya? Amal yang kosong, amal yang Amal ini bukan amal pekerjaan ya, bukan ini amal ini harapan. Amal di sini artinya harapan. Harapan artinya bukan kalau amal itu yang arti amal perbuatan itu pakai ain, ya. amal. Itu amal, ini harapan. Jadi kalau khaibah itu di sini bisa juga hilang harapan diartikannya. Khaibahnya diartikan hilang, lenyap, ya. Kandas. Hilang harapan, kandas. Bolehlah, kandas harapan. Khaibatul amal, hilang harapan. Jadi kata khaba itu di situ penggunanya. Jadi orang-orang musyrik tadinya mendambakan balas dendam itu, harapan mereka kan Muhammad mati. Ya, mereka pulang nggak tercapai harapan itu gitu. Maka disebut khaib. Fayang qalibu khaibin, begitu tadi dia itu. Yang qalibu khaibin. Yang torofan ini merujuk ke apa, Ustaz? Torof itu maknanya ujung, bisa kalau ibarat tiang bagian tepi ujungnya torfun, pada tepi tinggi tepi. Jadi torofan minal ladina kafaru dia kan. Jadi torof dari apa? Torof minal ladina kafaru. Karena harus dilengkapi di minal ladina kafarunya. Kalau torofnya jalan ya ujung jalan. Kalau torofnya tiang ya ujungnya tiang. Ini torofan minal ladina kafaru. Ya. Bu Ida tadi udah ya? Sudah, Ustaz. Bu Andri kan nyimak ya. Bu Retno, Bu Yus, nanti kan tadi terganggu juga ini ya. Coba aja Ustaz. Iya, Bu Yus dulu. Laisa, baru 10 ya di kitab. Saya rujuknya. Laisa itu tidak ya Ustaz. Iya, tidak. Laisa laka, lakanya itu ya Ustaz. Bagi engkau. Okanya itu engkau ya. Iya. Lanya bagi. Minal amri, min dari amri itu, amar itu urusan Ustaz. Urusan ya. Urusan Perkara. syai'un tiap-tiap. Sesuatu. Sesuatu au yatubu Yatuba. atau yatuba bertaubat. Ya. Atau di sini konteksnya dia mengampuni. Oh, dia mengampuni. Oh, ini apa mudhari Ustaz? Ya. Mengampuni. Dia mengampuni. Tapi aunya itu atau kan Ustaz? Bukan? Yang mana? Aunya. Au atau ya? Alaihim, ke atas mereka. Atau Yu'adziba, dia mengazab ya, dia mengazab mereka. Fa innahum, maka innahum, sesungguhnya mereka ya. zalimun, orang-orang yang zalim. Iya, mereka adalah orang-orang zalim. Jadi kalau laisa itu tidak, kata untuk menidakkan tuh banyak ya. Ada la, ada ma, ada lam, ada lan, ada laisa. Itu sama artinya Ustaz? Tidak ya, kalau di kita bilang tidak semua, tapi penggunaannya beda-beda ya. Oh ya, kayak Ustaz tuliskan tadi kan? Iya, kalau ada ma ke apa, menidakkan apa gitu kan. Laisa ada lagi kapan digunakan gitu ya. Ada laisa kamislihi itu Ustaz. Sama ya, itu laisa itu juga, yang ini juga tiada seperti dia. Laisa kamislihi, laisa laka, tidaklah bagi engkau minal amri. Al amri ini maknanya kan urusan. Dalam konteks cerita ayat, al amri ini yaitu kekecewaan, kenyataan perang Uhud. Jadi perkara yang dimaksud di sini, kenyataan perang Uhud itu apa? Kenyataan perang Uhud itu lebih banyak jatuh mati syahid di kalangan kaum muslimin ketimbang orang yang korban di
pasukan kaum musyrikin. Jadi atau bahasanya kita kalah. Jadi opini ditonton orang ketika itu ya grup Muhammad kalah. Itulah al-amr. Jadi kalau dimaknai al-amr ini bisa dimaknai kekalahan tersebut. Jadi cerita apa ya? Kekalahan di perang Uhud. Gara-gara apa ya? Gara-gara ada sekelompok pasukan yang tidak menjalankan arahan Nabi Muhammad SAW. Jadi terjadilah yang terjadi itu. Maka tiadalah bagi engkau dari urusan tersebut sesuatu pun. Jadi artinya tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad. Artinya jangan perlu merasa bersalah gitu kan. Atau ada juga penjelasan begini, buat catatan tambahan tentang ayat 128 ini ya, karena ini ada kata background historinya adalah Nabi Muhammad kan luka akhirnya kan pecah pelipis beliau sampai menetes darah kan, yang Nabi sampai mendaki ke Bukit Uhud itu loh. Kalau sekarang ada itu, kalau orang ziarah ke Uhud ada satu kawasan di belakang, ada agak menanjak dikit ke laut. Kalau di sekarang tuh posisinya di belakang masjid Uhud itu ada, sekarang diberi akses jalan ke situ. Itu satu gua kecil, bukan gua ya, ada lorong itulah di dalam di dalam tubuh Bukit Uhud itu. Diriwayatkan disitulah Nabi mengamankan diri dan sambil berdarah jadinya dahinya, dan Nabi mengucapkan bagaimana Allah akan mengasihi orang-orang ini yang menyakiti nabinya. Jadi seakan-akan Nabi, gimana mungkin Allah gitu kan mengampuni mereka kalau mereka sampai menyakiti nabinya. Maksudnya di sini ya orang musyrik itulah gitu. Nah, turunlah ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, enggak ada urusanmu di situ. Ya, mau Allah ampuni orang ini atau Allah hukum orang ini, kau enggak perlu ikut campur. Jadi jangan jangan berkeluh kesah begitu. Itulah penjelasan ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi mau Allah ampuni orang yang menyakiti kau, yang menyakiti engkau ya terserah Allah gitu maksudnya kan. Aw yatuba 'alaihim, atau Allah mengampuni mereka. Bisa saja. Jadi biar itu urusan Allah gitu. Laisa laka minal amri syai'un. Jadi penggalan kata-kata ini menegaskan bahwa urusan nasib mereka nanti gak ada urusanmu di situ, wahai Muhammad. Itu firman Allah kepada Nabi Muhammad. Ustaz, ini pengajaran juga untuk kita kan Ustaz ya, kalau ada orang buat kita gitu. Iya, sebenarnya ke Nabi saja Allah bilang begitu kan, apalagi ke kita. Iya. Gitu. Jadi supaya Nabi tidak boleh mendoakan yang buruk kepada umatnya, umat yang didakwahnya nih. Jadi laisa laka minal, tidak ada hakmu. Laisa laka, laka itu tidak ada urusan. Minal amr, dari perkara ini. Syai'un, sedikit pun, sesuatu pun tak ada. Jadi biar itu urusan Allah. Biar mau Allah siksa mereka, mau Allah ampuni mereka, biar itu terserah. Termasuk juga ada yang menghubungkan itu tadi, termasuk juga ketika pernah Nabi berdoa
kunut melaknat satu kaum, satu desa gitu kan, gara-gara Nabi kan mengirim ke sana sahabat, terus dibacok sama mereka, utusan Nabi itu mati, terus Nabi kecewa banget, terus Nabi doain laknat untuk mereka, dan Nabi ditegur jangan melaknat orang. Artinya engkau diutus tidak untuk melaknat manusia, tapi untuk mengasihani manusia. Ini satu bagian ayat yang berarti, sangat berarti bagi Nabi Muhammad pada saat perang Uhud ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, kembali ke Bu Retno, silakan Bu Retno ayat berikutnya. Walillahi wa dan li itu sendiri ya li tadi yang bagi milik ya, li bagi atau milik Allah, lillahi milik Allah ma apa yang di samawat di langit wa dan ma apa yang di art bumi. Apa ini? Yakfiru, dia mengampuni tapi ya. liman yang Li bagi man, siapa yang, li bagi man siapa yang dikehendaki. Yasha. Lima yang bagi Yasha dikehendaki. dia kehendaki, Ya. Wa yu'adzibu, dia mengazab, ya. dan dia mengazab man Siapa yang, astagfirullahaladzim, siapa yang yasha yang dikehendaki, ma yasha siapa yang dikehendaki, wallahu dan Allah ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. iya. Iya, jadi masih lanjutan dari ayat yang tadi ya. Masih apa namanya? Masih lanjutan dari 128 itu, karena tidak ada yang mengatur Allah gitu loh. Karena apa? Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, terserah Allah. Dia ampuni siapa yang dia kehendaki, atau dia siksa siapa yang dia kehendaki. Bukan karena ditekan. Allah itu enggak di demo atau hasil demo manusia, enggak, atau pokoknya biar itu kehendak Allah gitu. Jadi Nabi Muhammad enggak usah ikut-ikutan. Aku pernah kena tegur gitu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad fokus aja berdakwah dengan kasih sayang ya. Jangan dengan lisan-lisan laknat. Ustadz, ini apa nggak bisa dimaknain begini, misalnya Allah mau mengadab siapa atau mengampuni siapa, itu saya jadi kadang-kadang mikir usaha manusianya di mana gitu. Apakah itu ketetapan yang sifatnya sudah mutlak atau bagaimana memahaminya ayat ini? Ya, kembali ke sifat Allah yang disebut di dalam ayat 126 tadi. Allah itu aziz. Aziz itu artinya tidak bisa diintervensi keputusannya. Nggak bisa diintervensi keputusannya. Bukan atas ukuran manusia. Kalau Allah mengampuni, Allah menyiksa. Jadi jangan nanti gara-gara, waduh, kalau dia tuh pantasnya kayaknya udah disiksa itu, kata orang, kata logika manusia misalnya. Tapi kalau Allah mau maafkan, siapa yang bisa menantang? Makanya narasi Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki, seakan-akan Allah kalau ketika Allah mengatakan Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, mungkin ada orang
udah jahat betul sama Nabi Muhammad. Misalnya, jahat betul dia sama Nabi Muhammad misalnya. Terus di pengadilan nanti di akhirat Allah ampuni misalnya. Ada hak kecewa nggak buat manusia? Iya. Nggak ada sih. Cuman maksudnya gini Ustaz, ketika Allah mengampuni ini sebenarnya ada reasonnya nggak? Misalnya ternyata hatinya bagaimana atau gitu loh. Maksud saya itu. Jadi untuk kita Reasonnya mengambil pelajaran. kalau Allah mengampuni karena Allah kasihan sama hamba itu. Kalau Allah menyiksa karena Allah adil sama hamba itu. Jadi reasonnya itu ya karena Allah kasihan. Lalu ditanya lagi, gimana caranya supaya Allah kasihan? Ya patuh aja sama Allah dan Rasulnya, udah gitu aja. Menurut Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Hai orang yang beriman, patuhilah Allah dan Rasul supaya kalian dikasihani. Jadi kalau ditanya reasonnya ya reason, tapi reason itu terserah Allah juga, hak prerogatif kalau bahasa kita itu loh. Jadi disitulah kegagahan, kekuasaan, kesemena-menaan Allah. Jadi bahasanya Allah itu semena-mena, ya karena dari aspek apa? Allah nggak bisa diatur, Ya. ya kan? Terserah dia. Meskipun kata seluruh hamba berkata orang ini baik, misalnya kan, tapi Allah hukum dia, berarti Allah yang lama tahu gitu, maha adil. Nggak bisa kita bilang jahat Allah itu, enggak, kan alat ukurnya bukan akal manusia. Nah itulah makanya bahkan di ayat ini juga ada itu di akhir surat Al-Maidah apa ya, itu juga dalam juga tuh makna ayat itu, kalau nggak salah akhir surat Al-Maidah kali, akhir surat Al-Maidah itu perkataan Nabi Isa alaihissalam. Ini perlu juga kita renungkan makna ayat ini. Halaman 127 di mushaf ya, kelihatan mushafnya? Kelihatan Ustaz. Ini ada ayat ini ayat ini bermakna betul bagi Nabi ini. Apa itu Ustaz? Ayat itu kan dialog antara Allah dengan Nabi Isa, diawali dari ayat 116. Ayat ini kita belum sampai kan, ini juz 7 nih. Ya ini ada nih ayatnya dari atas, dari layar itu ya, di atas nih ada wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadi pada saat Allah berfirman dalam alam gaib, ya kan, Allah memberitakan, Allah dialog dengan Nabi Isa, berarti kan di alam gaib kan. Isa, hey Isa putra Maryam, kau pernah bilang nggak sama orang, ayo kalian bikin aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, jadi 3. Pernah nggak kau bilang kayak gitu Isa? Dijawab sama Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Enggak, maha suci engkau Tuhan, tidak ada yang pantas bagiku untuk mengatakan yang enggak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, jikapun aku pernah mengatakan itu engkau kan tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau tahu apa yang dalam diriku sedangkan aku tak tahu apa yang dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha tahu segala yang gaib. Ma qultu lahum, tak pernah aku ngomong sama mereka, illa ma amartani bihi, selain apa yang pernah engkau suruh aku omongin, yaitu apa? Aku omongin kepada mereka, ani abudullah, hambalah kalian kepada Allah, Allah lah Rabbi, dialah Tuhanku dan Rabbukum dan Tuhan kalian semua. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, selama aku bersama mereka aku saksikan mereka begitu, nggak ada melenceng. Falamma tawafaitani, pada saat engkau wafatkan aku, arti aku tidak di bumi lagi dan umatku pengikutku aku tinggalkan karena mereka engkau angkat, karena Nabi kan diangkat oleh Allah. Kunta anta raqiba alaihim, engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah atas segala sesuatu menyaksikan. Nah, kalimat
yang kata kuncinya di akhirnya nih, 1:18 nih. Apa kata Nabi Isa? In tu'azibuhum fa innahum ibaduka. Jika engkau siksa mereka, siapa yang dimaksud mereka di sini? Ya pengikut Nabi Isa yang menganggap dirinya itu jelmaan Tuhan, yang menganggap Nabi Isa itu jelmaan Tuhan. Kan begitu kenyataan orang Kristen sekarang kan? Mereka menganggap Nabi Isa itu adalah jelmaan Tuhan. Jika engkau siksa mereka ya Allah, toh mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah, maha adil. Tuh, perkataan Nabi Isa ini yang dikutip dari ayat Maidah 118 ini oleh Nabi Muhammad pun sering mengucapkannya. Jadi Nabi Muhammad mengutip kalimat Nabi Isa ini. In tu'azibuhum, membayangkan apa yang terjadi ke umat Nabi Muhammad kalau seandainya yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad, tiba-tiba pengikut Nabi Muhammad ini aneh-aneh. Melancang. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad pun memakai kata-kata Nabi Isa itu. Jika engkau siksa mereka ya Allah, toh mereka hambamu. Tapi jika engkau ampuni mereka, engkau kan maha gagah, maha adil. Gitu, pasrah. Gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang memaksa Allah akan menghukum mereka, nggak ada, terserah Allah. Kita nggak tahu juga nanti di akhirat tiba-tiba kita kaget orang Kristen diampuni misalnya kan. Gimana itu? Mau demo kita, urusan kita saja tah selamat enggak, ngapain kita ngurusin orang di akhirat gitu ya. Kalau sudah mati, kalau sebatas yang sekarang ya kita ada percaya kepada ayat Al-Quran. Allah firmankan bertauhid, kita tetap bertauhid. Jangan samakan Allah dengan makhluk, jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Kita sami'na wa ta'na aja sampai kita mati. Dalam keadaan itu pasrahlah kita nanti di pengadilan. Jadi perkataan Nabi Isa di ayat 18 ini yang dikutip ini, Nabi Muhammad pun mengulang-ulanginya. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad membayangkan posisi dia nanti pengikut dia melenceng gitu kan. Kalau engkau ampuni mereka ya Allah, toh kalau engkau siksa mereka ya hambamu, siapa yang nyalahin? Tapi kalau engkau ampuni pun siapa yang nyalahin? Gitu kan. Inilah sifat aziznya Allah ya. Mau pakai cari reason lagi? Enggak perlu. Bagi Allah kenapa harus pakai reason? Kita mematuhi Allah harus pakai reason enggak? Jangan makan babi katanya, diharapkan atas kalian babi. Perlu reason? Enggak, patuhi aja. Suruhnya kita sholat, perlu reason? Enggak, laksanakan saja. Inilah yang gara-gara nyari-nyari reason, inilah Adam sesat sama iblis. Kan larangannya jelas, la taqrabu hadhihi syajarah. Enggak ada reason di enggak ada reason di larangan itu. Ya. Enggak ada reason di surah apa itu Al-Baqarah ada, di surat Al-A'raf ada kan? Halaman 152 di Al-Quran yang di surat Al-A'raf. Ini ayatnya nih. Wala taqraba hadhihi sajarah. Nah, jadi kalau yang Baqarah halaman 6. Halaman 6. Wala taqraba hadhihi sajarah. Nih. Jangan dekati pohon ini. Udah. Adam cari reason. Apa? Kenapa nggak boleh katanya? Ditipu sama iblis. Dia bilang, ini pohon keabadian kata iblis. Sajaratul khuldi kata. Siapa yang bilang sajaratul khuldi itu? Setan. Iblis. Iblis. Kok percaya pula Adam gitu kan?
Syajaratul khuldi itu diceritakan di ayat ini surah Taha. Nah, ini halaman 320 gitu. Pencariannya cepat amat, Ustaz. Hah? Kan pakai Android. Oh, ada Cepat alatnya. nih. Nah, nih ayat 122 nih. Mana tadi syajaratul khuldi itu? Fa'akala mana tadi? Syajaratul nih ayat 20 120 nih. 120. Nih. Ini ayatnya 120. Fawaswasa ilaihi asyaiton. Lalu membikin was-was terhadapnya Adam oleh siapa? Syaiton. Qala, syaiton berkata, "Ya Adam, hal adulluka, apakah aku kasih tahu, aku tunjukin engkau ala syajaratil khuldi, pohon keabadian." Gitu. Nggak ada Allah ngasih tahu itu pohon keabadian. Yang mengasih reason ngasih reason palsu itu syaitan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, katanya, pohon keabadian. Wa mulkin la yabla, kerajaan yang tak akan habis gitu. Senang, selera Adam. Dia ya cocok nih katanya. Jadi ada selera dia. Memang dikasih oleh Allah dalam manusia itu selera tuh. Cocok nih katanya. Memang keabadian inilah yang kuinginkan katanya kan. Tapi kan dia salah, dia kena sanksi. Itulah ya. Jadi ya itulah sifat aziznya Allah. Kita harus, tak ada pilihan lain. Tadi Bu Retno ya, Bu Aisyah. Ya, Ustaz. Ya ayuha, wahai allazi, orang-orang yang amanu, beriman, la tidak La jangan. Jangan ya. Jangan takut memakan riba ad-do'afa, berlipat ganda, mudo'afatan, berlipat ganda. 2 kali ya. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian tuflihun, beruntung. Iya. Beruntung. Ada lanjutkan lagi Bu Neni, selesaikan dulu. Ada 2 ayat lagi Bu Neni sama Bu Lina. Ya Ustaz. Wattaku, dan takutlah, annar, api neraka, alati, yang uidat, disiapkan, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Ya, Bu Lina. Wa dan ati'u, taatlah Allah kepada Allah, wa rasul, dan pada Rasul, la'allakum, agar kalian turhamun, diberi rahmat. Iya, itu yang tadi yang ditanya Bu Ida, apa reasonnya Ustadz dapat keampunan itu? Ya dikasihani. Terus gimana caranya supaya dikasihani? Ya ini, ati Allah wa rasul, patuhi Allah dan Rasul, la'alakum turhamun. Ini yang makna dikasihani itu, turhamun itu. Ya kita terjemahkan dirahmati itu ya, dikasihani oleh Allah sehingga enggak dihukumnya. Terus saya jelasin dulu sekalian apa itu riba. Apa hubungan dalam ayat perang kok tiba-tiba hai orang beriman jangan makan riba. Apa hubungan? Ada nggak relevansi ayat ini dan tadi gitu kan? Kita kan tadi masih dalam momen apa? Perang kan? Nah sebenarnya di buku tafsir ada penjelasannya. Aku dapatkan penjelasannya karena penjelasan para pakar Quran gitu kan selalu seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia berkesimpulan begini. Walaupun kesannya kadang antar ayat ke ayat itu kok sepertinya beda topik gitu kan, bukan berarti nggak ada relevansinya, ada relevansinya. Nah di sini ternyata
hubungan larangan makan riba di tengah ayat perang itu karena jangan sampai ada pikiran di tengah umat Nabi Muhammad karena melihat orang Mekah musyrik zaman itu punya dana besar mereka untuk membiayai perang dan kekayaan yang mereka dapatkan itu lewat hasil riba, ya, karena memang pengganda uang itu datangnya lewat utang-utangan orang-orang susah ditagih gitu kan sampai orang itu habis hartanya. Itulah kerjaan orang-orang pengusaha Mekah itu dulu. Jadi mereka kaya gitu kan. Kekayaan mereka itulah yang membiayai perang itu sampai mereka punya logistik yang cukup lebih gitu. Sampai datang dari Mekah ke Madinah sejauh itu tuh. Putus koneksinya. Putus koneksinya. Mana nih? Putus koneksinya. Zoom workplace. Wow, nggak ada koneksi ya? Ada nih. Tes cek. Putus ya? Putus koneksi ya? Ya, Iya. Ustaz. Jadi masih saya sampai di mana tadi kesimak? Relevansi perang dengan riba. Ustaz. Iya, relevansi. Jangan sampai. Jadi jangan sampai ada pembenaran di pengikut Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad dan pengikutnya. Jangan sampai ada pembenaran kalau untuk perang hasil riba pun nggak apa-apa. Karena orang Mekah datang ke Madinah itu dengan biaya yang besar segitu, itu penghasilan mereka kan mayoritas dari riba. Jadi sampai membiayai perang sehebat itu, datang dari Mekah ke Madinah, jarak jauh segitu jauh dengan membawa personil segitu banyak, logistik yang begitu banyak, itu dananya dari mana? Ya dari hasil riba mereka. Jadi kepada Nabi Muhammad diwajibkan, hei orang yang beriman, jangan makan riba berlipat ganda. Jadi ayat ini bukan ayat final pengharaman riba ya. Jadi misalnya begini, oh, Ustadz, ayat ini berarti kan jangan makan riba yang berganda. Kalau bank kan cuma 10% Pak Ustadz. Itu pun setahun katanya. Enggak, ayat ini bukan ayat final pengharaman riba. Ayat final pengharaman riba itu ada di akhir surat Al-Baqarah gitu kan. Jadi di situ ayat final pengharaman riba, akhir surat, menjelang akhir lah, bukan akhirnya banget itu ya. Beberapa ayat sebelum akhir itu halaman 47 ayatnya itu ya. Di Al-Qur'an itu ada ayat ya ayyuhalladzina ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apapun sisa dari riba. Jadi tidak ada mau berganda, mau sekian, pokoknya apapun namanya riba tinggalkan. In kuntum mu'minin. Gitu kan. Ancamannya jika kalian tidak meninggalkan, nyatakan perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi ayat akhir surat Al-Baqarah ini tentang salah satu riwayat yang mengatakan ayat-ayat yang terakhir diturunkan ke Nabi Muhammad sebelum wafat itu ayat riba, ayat pengharaman riba ini. Nah, sedangkan ayat yang kita baca tadi di surah Ali Imran itu masih dalam tahapan ya itu bagian dari pengharaman riba, tapi memang ada kesannya berlipat ganda gitu kan. Afan mudha'afah. Nah, terus riba itu apa Ustadz? Ya, riba itu terjadi gara-gara akad. Jadi riba itu akad. Kemarin kebetulan aku ada catatan di sini masih sisa, belum aku hapus.
riba itu akad. Riba itu ada dua macam. Nah, ini aku pernah jelasin waktu ini ada keterangan aku lagi nih masih tentang riba nih. Jadi riba itu ada dua nih. Uraiannya agak panjang nih. Tapi ya secara sekilas tulisan riba ya itu tadi ya. Riba itu ada dua, riba fadl sama riba nasi'ah. Riba yang kalau kita utangin orang 10 juta terus dibayar 11 juta, itu riba nomor 2. Riba nasi'ah itu ada karena utang. Nah, riba nomor 1 itu bukan karena utang, tapi karena praktek jual beli yang tidak adil. Nah, ini hubungannya penjelasan riba fadl itu yang ini, yang riba fadl yang ini. Dia terhubung dengan 6 item barang nih. Zahab, fiddah, jadi emas, perak, gandum jenis qamah, gandum jenis syair, tamar, kurma, sama milh itu garam. Di zaman dulu garam itu seperti alat tukar, bernilai untuk yang dibagi untuk orang. Dalam konon katanya, dari mana kata seleri datang? Seleri itu ya dari kata bahasa Yunani, artinya garam. Zaman dulu upah orang dibayar pakai garam, karena bisa dipakai untuk memperoleh gandum, untuk memperoleh baju, untuk ini garam. Nah, riba fadl itu terjadi pada 6 item ini. Lalu 6 item itu diklasterkan menjadi 2. Klaster 1, klaster 2. Klaster 1-nya grup emas perak, klaster 2-nya ini sisanya. Kapan terjadi riba? Nah, ini pertanyaannya. Kapan terjadi riba? Akan terjadi riba jika emas dipertukarkan dengan emas, transaksi emas versus emas. Dalam hadis Nabi, kalau kalian mentransaksikan emas dengan emas, maka harus sama beratnya, tanpa harus kalian pertimbangkan. Jadi riba itu terjadi misalnya gini, aku butuh emas perhiasan, di tanganku emas batangan, tawar menawar lah kami misalnya kan, atau mungkin dia emas 20 karat, aku punya atau dia punya emas 24 karat, aku punya 20 karat. Terus aku tawar, berapa kau pegang emas 24 karatmu? 5 gram katanya. Aku bayar pakai emasku yang 20 karat ini 5,5 gram. Tawar menawar lah aku. Deal. Nah, terjadi transaksi. Itu riba. Itu riba fadl namanya. Berapa ribanya? Perbedaan timbangan yang antara satu pihak 5 gram, satu pihak lagi 5,5 gram. Jadi setengah gramnya riba. Tapi itu 24 karat, ini 20 karat. Tidak ada pertimbangan ke situ. Atau misalnya dia punya gelang, aku punya emas batangan. Gelangnya itu 5 gram. Aku punya emas batangan. Mikir-mikirnya mungkin kan itu kan udah berbentuk gelang, tapi aku kan masih batang nih. 5 gram ya, aku belilah emas kau tuh, aku bayar dengan 6 gram emas dari aku. Meskipun mereka sepakat, ya, transaksi inilah yang disebut riba fadl ini. Nah, inilah yang ditarik hukumnya dengan misalnya rupiah dengan rupiah. Aku beli dong rupiahmu itu berapa? Ini rupiah baru, ini rupiah lama. Itu berapa? 1 juta. Aku bayar 1.020.000. Aku lebih 20.000. Nah, 20.000-nya riba fadl itu. Jadi ini transaksi bukan karena utang, tapi karena pertukaran. Terus terjadi riba juga jika aku pertukarkan beda. 1 emas 1 perak. Fiddah ini yang abu-abu,
aku mau beli ini, itu nggak ada masalah, mau berapa takarannya nggak masalah, berapa timbangan, tapi serah terimanya harus pada saat akad itu. Jadi aku mau beli emasmu dong, kamu bayar pakai apa? Berapa emasmu? 5 gram nih. Udah, aku tawar menawar, silakan, berapa perak mau kau bayar? Ya aku bayar 200 perak, 200 gram perak misalnya, atau apalah, pokoknya sepakat, oke deal. Tapi barangnya besok atau lusa. Nah, di situ yang nggak dibenarkan gitu. Nah, sekarang orang nggak pakai emas, orang nggak pakai perak, pakai uang sekarang. Maka ditariklah prakteknya, kalau seandainya aku mau beli rial, aku butuh rial nih, berapa? 10.000 rial. Aduh, belum ada duitnya. Pekan depan lah ya. Kau bayar dulu aja. Berapa harganya? Ya dealnya sekarang 1 rial sekian. Oke, aku bayar, aku serahkan, di rialnya belum ku terima. Ini yang disebut riba fadl juga. Ya, disebut juga riba. Jadi kalau misalnya aku ngutang nanti bayar lebih, itu bukan riba fadl, itu riba nasiah. Itu. Jadi klasternya dibedakan uang, karena kenapa dibedakan klasternya? Karena yang satu sifatnya hanya fungsinya sebagai alat tukar, tidak ada fungsi kedua itu. Kalau ini bisa alat tukar, bisa makanan, jadi dibedakan klasternya. Jadi kalau seandainya mau beli gandum, aku serahkan uangnya, gandumnya belum ku dapat, boleh, berarti aku bayar duluan, boleh kok bayar duluan barang belakangan, tapi bukan emas, bukan perak. Tapi kalau misalnya emas dengan emas, aku itu ngutang namanya. Aku pinjam emasmu dong. Berapa? 10 gram. Nanti bayar ya, bayar 10 gram, nggak apa-apa. Asal bayar 10 gram. Besok lusa nggak masalah. Mau setahun juga nggak apa-apa. Yang penting nggak bertambah. Itulah praktek utang kita. Bayar utang 10 juta, bayar 10 juta. Nah, Ustadz, terus kalau bank syariah itu gimana? Di bank syariah itu nggak pakai ngutang. Di bank syariah itu nggak ngutang, nggak ada akad utang di situ. Di situ akad jual beli. Jadi jangan dikira datang ke bank misalnya aku mau butuh pembiayaan Pak ke bank syariah, dia datang kan? Di bank syariah nggak bisa ngutang Pak. Kami kalau pembiayaan, kami layanannya bukan akad utang, Bapak beli atau Bapak sewa. Oh gitu ya. Iya, kalau ke bank konvensional baru ngutang. Gitu. Pembiayaan kami tidak pakai model utang, modelnya Bapak beli atau Bapak sewa. Gitu. Jadi akad kita bukan jual beli, bukan juga ini adanya jual beli, akad kita bukan riba. Jadi kan karena bank nggak dapat keuntungan nanti kalau pakai akad utang ini, nggak bisa dapat ini, nggak bisa cari untung gitu. Jadi harus akad yang jual beli atau akad sewa. Mau beli rumah bisa ke bank syariah. Berapa harga rumahnya? Harganya 500 juta. Bapak berapa duit? Aku ada 100 juta. Oke, berarti sisa 400 juta. Oke, gini Pak, kami beli rumah itu, nanti kami jual ke Bapak 1 miliar. Bapak bayar 10 tahun, nggak apa-apa. Kami konsepnya begitu. Oh gitu. Ya, bukan minjam duit Bapak ke kami ya. Jangan lupa. Itu bank syariah itu. Jadi Bapak belinya belum lunas, ngutang. Nah, ngutang itu harga sudah disepakati dari awal berapa. Ya karena Bapak kan nggak ada duit beli. Kalau Bapak punya duit 500 juta kan ngapain juga ke kami, kan langsung beli aja. Justru karena kurang duit itulah oke, kami bisa beli itu rumah ke developer 500 juta kan. Ya udah, baru Bapak bayar ke kami ngambil untung. Kami ngambil untung ya 600 juta untuk Bapak bayar selama 10 tahun. Deal. Ya kalau deal
nggak akan berubah harga ini. Apapun yang terjadi ke depan nggak akan berubah harga ini. Nah itulah syariah ya. Boleh ya, memang itulah makanya ada bank syariah. Kalau nggak kayak gitu nggak jadi bank syariah namanya. Paham nggak sih? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Nah, itulah. Pak Ustadz mau nanya nih Ustadz. Ya. Dia tuh dulu punya utang udah berapa puluh tahun yang lalu, terus dia meninggal, terus nggak tahu keluarganya tahu tuh dia orangnya punya utang, jadi anaknya cerita mau bayarin kan, tapi nilai dulu misalnya dulu 10 juta untuk nilai sekarang itu kan padahal udah 20 tahun tuh, bagaimana tuh Ustadz bayarnya? Itulah resikonya kalau utang. Ya tetap segitulah utang dia. Yang bermasalah kan rupiahnya. Makanya Dulu 10 juta 20 tahun yang lalu dengan sekarang jauh lah bedanya. Kalau nilai kan itulah makanya resiko yang bermasalah itu rupiah itu bermasalah gitu kan. Makanya jangan dijadikan utang. Jadi kalau seandainya modelnya dulu dia ngutang emas aja, ya kan? iya Maka berapa kau utang dulu? 10 gram. Oh, 10 gram. Oke. Mau 20 tahun, mau 30 tahun tetap 10 gram utang dia kan? iya. Nah, yang masalahnya dia ngutang rupiah, ya udah mau 10 tahun ya 10 juta lah. Mau 20 juta 20 juta lah. Resiko orang yang memberi utang. Dia nggak update dia. Nggak update dia hukum riba. Nggak bisa Ibu. Orang yang memberi utang itu ya tahu diri lah, risiko dia lah. Yes, iya, Ustaz, tadi saya ketinggalan di awal yang hamad sini diterjemahkan jadi menginginkan. Iya, kadang-kadang kita juga menemukan urid ya Ustaz. Iya, Uridu. menghendaki. Ya sama. Ada spesifikasi penggunaan nggak? Rasa bahasanya sih beda ya. Beda, nggak sama sih. Kalau di dalam hamma ini lebih kepada selera ya. Ya kalau aroda itu kan irodah. Kalau bahasa kita terjemahnya ke kehendak. Tapi gimana ya bahasanya kali ya? Kalau pengen makan itu urid kan? Urid ya. Pengen sesuatu, misalnya pengen banget beli gitu. Itu sebenarnya hamma. Jadi kadang keinginan itu di atas kenyataan gitu. Itu hamma. Ke cita-cita gitu. Ya bisa juga kadang disebut himmah. Cita-cita. Iya, ya. Kalau aroda itu lebih kepada yang lebih realistis gitu kan. Oh iya. Hamad ta'ifatan minkum. Iya. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Kita sih pembahasan kata ini udah tinggal dikerjain aja lah ya. Tapi pusing Ustaz. Udah nyoba ngerjain pusing. Pusing ini. Nggak bisa nyontek. Contekan nomor 1 kan contekannya. Di fi'il amarnya agak ini. Oh 2, fi'il amarnya 2. Oh gitu. Memang semua selalu bentuknya 2, Ustaz. Iya dibikin, makanya dibikin. Atau hanya beberapa di antara atau semuanya dibikin bisa aja 2? Semua karena berpotensi 2 dia. Itu yang biasa ya itu. Uskur. Jadi kan gara-gara ada 2 hamzah itu. Jadi kesannya. Asara ya'suru asron, asirun maksurun, usur atau sur. Jadi fi'il amarnya bisa sur juga.
Berarti kalau nomor 2 apa? Dur. Ajaro ya'jiru, ajron, terus Ajrun. ajirun, Ajirun. terus Ma'ajirun. makjurun, terus Ma'ajirun. Ijir gitu. Ustaz. iya, ijir atau jir kan? Jir. Iya, iya. Iya, bukan jur, jir lah. Kan jimnya kasroh. Nomor Ya, 3 Akhoda ya'khudhu ahdan akhidun terus ma'khudun ukhuz Kut. atau khud. khuz. Ya. Ukhuz atau khuz. Nomor 4 Sa'irun. Sa'irun, mas'urun. Mas'urun, ta'irun, Ini normal ini. mas'urun, Is'ar. is'ar. Itu enggak ada keduanya itu kalau ini. Oh, Ini enggak ada. Ini is'ar doang. Is'ar, gimana Is'ar Ustaz kan nulisnya? mudhari'nya fathah ini. Yas'aru kan? Nulisnya gimana ya? Buang ya-nya. Ganti alif, udah. Is'ar. Oh, jadi dimulai alif gitu ya. Iyalah. Terus taknya mati. Iya. Yasar. Oh, iya. Nomor 5 Sa'ala yas'alu. Isim fa'ilnya Sa'ilun. Sa'ilun, Sa'ilun, mas'ulun, mas'ulun. is'al. Ini satu doang, is'al. Kadang juga ada sal, tapi itu ini bisa is'al atau sal ya. Nomor 6 Badiun. Badiun, mabduun, Ma'duun. terus Ibda. ibda, mulailah. Nomor 7 Ya. khabiun, makhbuun, Mahbuun. ikhba, Ba. dari kata yakhba'u. Nomor 8 Dariun. dariun, madruun, Madruun, Dero. idra, Tara'a yatra'u tar'an tari'un, Tariun. matru'un, Matruun. Idra. itra, hada ayah dahu hudu'an hadiun, Hadiun. Mahduun. mahdu'un, Ihda. ihda. Ya. Jadi Pintar. yang 2 itu cuma nomor 1 sampai Wah. 3, 1 2 3 doang. 3 ya. Matikan. Tidak. Idra. Baik. Idra. Ibu-ibu, kita Ya. ngaji ini kan pertemuan ke-5 ya. Iya. Tanggal 22 29 saya dalam perjalanan umroh. Berarti kita ngaji lagi di bulan Februari. Oh, nggak diganti Ustadz Dodi ya tadi. Nanti. Dodi. Bisa biar nggak kosong bisa aja sih. Sama Ustadz Dodi. Enggak apa-apa Ustadz, sama Ustadz aja. Jadi kita bulan Februari. Suka Iya. ini Ustadz, suka kalau diganti guru Style. itu suka beda pola, bingung ikutinnya. Karena beda ini. Siap lah. Beda pola, beda Nggak cara apa-apa. mengajar. Gimana nyamannya ibu-ibu aja. Ikut. Baik Ustadz. Baiklah. Enggak, saya itu karena kan tak ganti Ustadz Dodi kalau enggak. Libur 2 minggu ya. Dua Kamis ya. Baik Ustadz. Berarti besok ya? Udah mulai Kamis besok ya? Iya, Kamis depan ya. Itu tanggal berangkatnya. Sore sudah. Mohon doanya Ustadz buat kesehatan Doakan semuanya. saya juga ya, lancar-lancar urusan Baik, saya. Ustadz. Amin. Perjalanan.
Ustaz. Insyaallah sama-sama. Pengen masuk surga ya Ustaz. Doa berdoa Masya Allah. semakin mencintai Terima kasih banyak Al-Qur'an. Ustaz. Mohon maaf tidak bisa ikut sepenuhnya. Ya, mencintai Al-Qur'an itu doa kita dulu, menjadi Al-Qur'an jadi syafaat buat kita gitu kan. Itu. Ya. Baik, Ibu-ibu semua, kita sulai dulu hari ini Ya. malam ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik Subhanakallahumma asyhadu an la wa ilaha illa anta bihamdika, asyhadu an astaghfiruka wa la atubu ilaha ilaik. illa anta, Walhamdulillahirabbil astaghfiruka wa alamin. atubu ilaik.